buktinya Matius 19 ayat 30. Silahkan di dalam imanmu, menurut kamu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Tetapi menurut iman kami, Tuhan Yesus lah. Itu. Silahkan, Bang Nandar. Terima kasih. Ayo panasin sedikit ya, kurang panas kayaknya. Ya. Kita panasin. Jangan kabur. Ya panasin lagi lah biar enak. Ya, kurang panas. Ayo buruan, terima. Oke, aku terima. Ya, terima. Bang Oki. Siap. Bang Oki pernah nonton video FYP TikTok atau tidak? Ada seorang pendeta khotbah. Para jemaat, adakah di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Jemaatnya diam semua. Wah, berarti kalian pernah semua. Tidak apa-apa. Kalian nonton Blue Film tidak apa-apa. Itu ada loh videonya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang pernah melihat video tersebut. Jadi ada seorang gembala bertanya kepada jemaatnya, para jemaatku, adakah di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Jawab iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang tidak pernah, semuanya pernah. Apa kata pendetanya? Tidak masalah, kalian berbuat dosa, karena dosa kita sudah ditebus oleh bilur-bilur darahnya. Jadi yang melegalisasi perbuatan dosa itu ya kalian. Kalian merasa masuk surga sehingga bebas berbuat dosa. Tetapi jawaban Bang Oki itu menjadi kontraproduktif. Coba bayangkan Bang Oki. Kalau kita punya iman tetapi tidak seturut dengan perbuatan, kita tidak akan selamat. Terus penebusan dosa untuk apa? Ayo. Makanya penebusan dosa itu kontraproduktif dan prematur. Kalau Bang Oki melakukan dosa yang masuk neraka, terus penebusan dosa untuk siapa? Kalau penebusan dosa itu ada, kenapa Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20, apabila keagamanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Lukas 13:24, yang masuk surga itu sedikit sekali kata Yesus. Katanya penebusan dosa. Tapi penebusan dosa dalam Islam itu dengan berkata baik, berbuat benar. Ada ayatnya, Quran Surat Al-Ahzab 70. Nandar, jawab pertanyaan saya. Emang ada orang Islam yang tidak mabuk? Anda baca Quran Surat Al-Zalzalah, teman-teman, ya. Di situ dikatakan, "Pamay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah." Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan jahatmu dan sekecil apapun perbuatan baikmu. Kalau di dalam Islam itu ada asas keadilan, ada asas kemanfaatan, ada asas kepastian hukum. Kalau dalam Kristen prematur, mohon maaf nih. Katanya ada penebusan dosa, tapi yang masuk surga sedikit. Lukas 13:24. Katanya dosa ditebus, tapi kalau agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, masuk neraka. Katanya dosanya ditebus. Kalau mengikuti keinginan daging Kang Alumni, tuh Kang Alumni saksinya. Ada video pendeta. Siapa di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Acung. Nggak ada yang ngacung, karena pernah semua. Nggak apa-apa, dosa kalian ditebus. Bang Oki, coba sadar. Kalau dalam Islam bagaimana Nandar? Kalau kita berdosa, nggak dengan darah ditebusnya. Cukup bertobat. Dalilnya mana? Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Seandainya dosamu sebanyak buih di lautan, seandainya dosamu sebesar bumi dan seluas jagat raya ini, Allah mengampuni. Kalau kalian bertobat kepada Allah. Dalam Kristen, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang Kristen dosa ya mati, masuk neraka. Kalau dalam akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Anda meskipun berdosa kemudian Anda masuk neraka, nanti Anda akan ditebus, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dari para shodikin dan para solihin.
Dan orang Islam yang amal perbuatan buruknya lebih banyak dari perbuatan jahatnya akan masuk neraka. Tapi tidak selamanya. Kalau Kristen itu selamanya. Kalau umat Islam tidak selamanya. Kan ada nyanyiannya. Tak selamanya kita masuk neraka. Ya, itu dari wayang. Anak 90-an pasti tahu itu lagu wayang. Jeder. Gak tega bang, aku bang, sumpah bang. Aduh bang, oke nih sampai kapan nih? Lagi dijawab, lagi ditanya nih. Oke. Bang Nanda. Saya hargai surat An-Nahl. Berkali-kali setiap match tidak ada jawaban. Malah sibuk bahas-bahas Bang, saya dibuang sia-sia untuk membahas Alkitab. Yang kami ini lebih mengerti Alkitab dibandingkan Bang Nandar. Jadi Bang Nandar mau berbicara apapun tentang Alkitab, senyum aja kami Bang. Itu. Silahkan fokus jawab dulu An-Nahl 93. Berapa match? Dari tadi berapa match? Enggak terjawab. Itu. Kalau tidak mampu tinggal ngomong. Saya hargai. Kalau tidak mampu saya hargai. Gitu. Saya tidak mampu untuk menjelaskan. Udah. Saya tidak akan bertanya lagi. Tapi ini tidak mampu menjawab. Tapi jawab pertanyaan membahas Alkitab. Oke. Bang Nandar tadi bawa pendeta ngomong tidak apa-apa kalau menonton Blue Film. Ya itulah pendeta-pendeta sesat. Jujur saya bilang. Itu. Walaupun saya tidak tahu kebenarannya. Entah video itu ada atau enggak. Saya anggap ada. Gitu. Video itu. Itu adalah pendeta-pendeta sesat. Silahkan kalau ada pendeta itu menonton dan dia mau marah sama saya. Monggo silahkan. Pendeta-pendeta sesat yang bilang kalau nonton Blue Film itu diperbolehkan. Tidak masalah. Karena Tuhan Yesus kan sudah menyelamatkan kita. Lah itulah yang dituliskan tadi di dalam Alkitab. Ketika ilmu keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi. Ya pendeta-pendeta seperti itulah yang dimaksudkan. Itu. Saya berani bilang pendeta yang berbicara seperti itu adalah pendeta sesat, oknum-oknum liberal yang mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadinya. Silahkan kalau ada pendeta yang mau maki-maki saya, silahkan DM saya setelah ini. Gitu. Kalau memang ada yang berkata seperti itu. Oke, Bang Nandar tadi bilang, lah untuk apa konsep penebusan? Itu. Makanya cari tahu dulu di dalam kekristenan, di dalam Alkitab ya, neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya di dalam Alkitab. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Nah kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, apakah kita mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Itu, Nandar. Jadi itu ya, apakah kita sebagai orang Kristen kita mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Makanya dari itu kita dituntut untuk hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Gitu. Karena di dalam Alkitab jelas, neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Apakah kamu mau masuk neraka? Ya monggo silahkan. Gitu. Tapi ketika kamu tidak mau mati di dalam kebinasaan, ya kamu percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu benar-benar dari mulut dan hati kita, maka kita akan dipastikan hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka kita tidak akan mati di dalam kebinasaan. Saya minta sama Bang Nandar, tolong setelah ini, jelaskan dulu untuk saya, surat An-Nahl ayat yang ke-93. Kalau Bang Nandar mau minta waktu, saya kasih 2 match ini untuk Bang Nandar mencarikan datanya. Gitu.
Nanti dulu, bahasa Alkitabnya nanti dulu. Itu. Bang Nandar tadi bilang, sebelum lari ke pertanyaan, sudah berapa ayat Bang Nandar yang saya jawab. Sedangkan satu pertanyaan saya tidak mampu untuk dijawab. Bahkan bilang saya logical fallacy. Sedangkan jelas-jelas itu ada hubungannya dengan konsep keselamatan. Itu dulu dijawab. Jangan lari ke sana kemari dulu. Kalau memang tidak mampu untuk menjelaskannya, jujur. Bang Nandar tinggal ngomong jujur aja. Oke, boleh nggak nanti buat PR dulu itu, gitu kan? Nggak masalah. Boleh nggak buat PR dulu, daripada berapa match ini saya tunggu, ya kan? Tidak terjawab-jawab. Itu satu aja pertanyaan saya dari tadi tidak terjawab-jawab. Sang debater hebat dari Kuningan. Silakan. Kasih di Surabaya, terima kasih. Bang Oki ini ya. Nggak ada lain ditanya, lain jawab. Tuh kan, lain tanya, lain jawab lagi. Aduh. Ya Silakan, udah, ini silakan. waktu saya, waktu saya. Oke, waktu saya. Nah, ini kan yang Anda tanya ya. Oke, meskipun ini nggak ada korelasinya karena Anda kekeh, karena Anda tidak sanggup menjawab saya dan Anda tidak mempunyai pertanyaan yang ada korelasinya dengan jaminan keselamatan, Anda baca Quran surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Brother, kalau baca ayat jangan sepotong ke sini saja dong. Ya, dilanjutkan diksi berikutnya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya brother, Allah itu tidak mungkin membuat Anda tersesat kalau tidak Allah mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya untuk memberikan Anda petunjuk. Anda baca di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan maut, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana Anda hanya mencomot satu diksi tanpa meneruskan diksi berikutnya? Allah bisa menyesatkan karena kenapa? Ada iblis yang memang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible juga iblis tugasnya untuk menyesatkan. Tetapi Allah tidak hanya menciptakan iblis, saudaraku, menciptakan para nabi, menciptakan para rasul. Anda buka Quran surat As-Saffat ayat 183, wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Apakah Nabi Muhammad adalah rasul? Rasul. Quran surat Yasin ayat 1 sampai dengan 4. Innakala minal mursalin ala syiratim mustaqim. Nabi Muhammad adalah di antara para rasul yang akan selamat. Dan dia termasuk yang berada pada jalan yang lurus. Kenapa Anda harus mempertanyakan sementara Anda tahu jawabannya? Kalau Anda mau mendapatkan hidayah, asyhadu. Saya bimbing sekarang malam ini. Itu jawabannya. Jadi kalau Anda mau syahadat, saya syahadatkan. Itulah petunjuk. Kalau Anda menyembah manusia, itulah kesesatan, Bang Oki, yang dijabarkan di dalam Al-Quran. Di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Siapa yang menyembah manusia akan masuk neraka. Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Nah, ini petunjuk. Anda mau mengikuti petunjuk atau tidak? Saya bacakan ya kepada Anda, biar Anda paham. Nih, brother, coba perhatikan ini. Ini kesesatan nih. Apa kesesatan itu? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun
nar wa ma lidzalimina min ansor. Coba artinya, coba perhatikan ini. Ini mana yang sesat, mana yang tidak dijelaskan oleh Allah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Yesus, Allah ialah Demasiho, Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini petunjuk Allah. Anda mau mengikuti petunjuk ini atau tidak? Ini improvisasinya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi seorang jolim itu seorang penolong pun. Tidak ada bagi orang-orang jolim itu seorang penolong. Ini improvisasinya. Jadi Anandar, kalau saya ditakdirkan disesatkan gimana? Anda memilih takdir mana? Ditakdirkan sesat ya Kristen. Kalau Anda ditakdirkan mengikuti Yesus ya masuk Islam. Begitu, brother. Jangan nangis lah, Bang. Mohon maaf, Bang. Oke. Bang Nandar, jangan panik dulu. Aduh. Awas ya, Bang Nandar jangan kabur dulu ya. Jangan kabur, Iya. jangan kabur. Jangan pura-pura rungkat ya. Sebentar, Bang. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman saksikan malam hari ini pasti dia melenceng dari tema utama, yaitu jaminan keselamatan di mana-mana. Waktu saya. Iya, serius. Ya, waktu saya. Ya, di-mute. Nandar, itu. Saya dari tadi tidak kabur kemana-mana. Nandar bilang, jangan potong ayat. Memang pernah saya berani potong ayat kalian. Gitu. Kalau saya potong ayat, seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi Nandar itu sebenarnya sedang tidak mengerti dengan pertanyaan saya. Itu dibilangnya saya potong ayat. Mana berani saya potong ayat kamu? Itu mana berani saya potong ayat Al-Quran? Yang ada nanti saya dilaporkan. Pertanyaan saya Bang Nandar, ya. Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki? Dan kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki? Itu yang saya tanya, Nandar. Itu. Saya tidak keluar dari konsep itu. Karena apa? Untuk menuju suatu keselamatan, seperti yang saya analogikan tadi, seperti apa saya mau selamat ketika saya ini salah satu orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan. Terus seperti apa saya keluar dari kesesatan itu, sedangkan Allah sendiri menghendaki saya untuk disesatkan. Itu loh. Yang jadi pertanyaan saya di situ, Nandar, dan Nandar tidak mampu menjawab. Dan ingat, ada satu pertanyaan yang Nandar lewatkan dari tadi. Dan tadi narasinya Nandar ulangin lagi. Pilihan tersesat adalah ada di dalam diri kita sendiri. Tunjukkan saya datanya. Kalau memang pilihan kita tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Jadi saya nggak akan lari, Bang Nandar. Saya nggak akan lari keluar dari tema manapun atau saya mencari pertanyaan manapun. Seperti apa saya mau bertanya hal lain ketika satu pertanyaan saya dibilang logikal falasi. Padahal ketidakmampuan untuk menjawab. Terus saya di framing logikal falasi. Sedangkan saya analogikan seperti apa sih Oki Saputra ini mencari keselamatannya. Sedangkan Allah sendiri menghendaki saya untuk disesatkan. Seperti apa saya keluar dari kesesatan itu. Itu. Jadi pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya? Lalu kenapa Allah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang dikehendakinya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Bang Nandar, dari tadi saya bertanya itu. Malah dibilang saya potong ayat. Nggak ada saya potong ayat. Dari tadi kan saya balik kamera saya bacakan secara full. Terus saya tanya, itu kan ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Karena seperti apa saya mau diselamatkan ketika Allah menghendaki saya
untuk disesatkan. Ya berarti saya memang udah ditakdirkan untuk disesatkan. Itu. Dan tolong kasih saya dalil dan data ya. Kalau tersesat itu adalah pilihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Sedangkan di An-Nahl Allah menghendaki kita untuk disesatkan. Narasi Bang Nandar bertentangan dengan An-Nahl. Itu. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama Bang Nandar udah jawab. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya tadi Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga dan Bang Nandar sanggup menunjukkan datanya. Oke, itu iman Bang Nandar, silahkan. Gitu. Dan yang kedua, yang belum Bang Nandar jawab, pilihan tersesat ada di dalam diri kita sendiri. Sedangkan itu bertentangan dengan An-Nahl 93. Saya minta datanya, Bang Nandar, saya minta datanya. Di mana pilihan tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Ini narasi Bang Nandar loh ya. Ini narasi Bang Nandar, jangan Bang Nandar pungkiri. Saya selalu mencatat narasi orang soalnya. Yang pertama sudah dijawab, yang ini tidak dijawab dan ini bertentangan dengan An-Nahl 93. Gitu. Karena di dalam An-Nahl 93 Allah menghendaki siapa yang dia sesatkan. Tolong dijawab menggunakan data dan dalil. Gitu. Bang Nandar nggak usah takut. Kalau memang tidak mampu menjawab, tenang aja Bang Nandar. Saya akan belum. Masih waktu saya. Jangan panik, santai dulu, santai. Tarik napas Nandar. Tarik napas. Yang paling siapa Bang Oki? Iya, tarik napas dulu, tarik napas sebentar. Belum habis waktu saya udah mau ngomong. Nah, begitu sip. Itu, Ya, jangan siap. panik ya Nandar ya. Jangan panik Nandar. Oke. Saya mute dulu ya. Baik, di mute Bang Oki. Dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Bang Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat, dari Kecamatan Ciniru, Desa Cipedes. Kita lihat, Bang Oki, saya tidak mungkin menjawab berdasarkan asumsi saya. Yang pertama, saya akan tunjukkan siapa yang menyesatkan Bang Oki, saya tunjukkan, ini orangnya. Bang Oki lihat ya. Jadi saya akan tunjukkan, ini para penghulu nih. Kalau memang mereka mati di dalam keadaan seperti ini, inilah para penghulu orang-orang yang masuk neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan seperti ini ya. Kalau mereka bertobat dan masuk Islam, bukan mungkin, mereka selamat. Ajaran Trinitas. Dalam agama Kristen tidak memiliki satu pendiri tunggal, melainkan berkembang melalui proses teologis yang panjang. Berikut beberapa tokoh penting yang berkontribusi. Pendiri ajaran Kristen Tritunggal adalah Origen, Tertullianus, Hippolytus. Nandar, apa korelasinya? Karena Bang Oki mau bertanya siapa penyesat itu ya, ini nih, 3 orang ini utama. Di mana data Qur'annya? Bang Oki coba lihat ini. Quran surat Al-Ahzab ayat 66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, lihat Bang Oki ya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat 67. Ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-besar kami. Siapa? Yaitu tadi Tertullianus, Origen, Hippolytus. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi yang menyesatkan kalian umat Kristen adalah para pembesar kalian, bapak-bapak gereja. Anda bertanya kepada saya, baik saya jawab. Quran surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran ayat 69 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatum man ahlil kitabi law yudlunakum wa ma sebentar. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda bertanya, ini jawabannya. Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri. Jeder. Anda tanya, Al-Quran menjawab, dan mereka tidak menyadarinya. Tuh, Anda kan bertanya, Nandar tunjukkan kalau kami ini tersesat dengan diri kami sendiri. Ayat Quran. Quran surat Al-Imran 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadat ta'ifatum man ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun.
segolongan ahlul kitab, Kristen dan Yahudi ingin menyesatkan kamu. Berarti kalian yang tersesat. Padahal mereka tidak menyesatkan, melainkan diri sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Inilah Bang Oki. Makanya saya tawarkan Bang Oki. Tertullianus, Origen, Hippolytus, itulah para penyesat yang akan dimasukkan ke neraka jahanam kalau mereka mati dalam keadaan menyesatkan umat saat itu. Jadi pembesar-pembesar mereka akan masuk neraka. Tertullianus, Hippolytus, Origen, kalau benar mereka yang mencetuskan ajaran Tritunggal yang Maha Kudus, maka mereka lah pembesar-pembesar yang akan Anda kutuk nanti di neraka jahanam kalau Anda mati dalam keadaan menyembah Yesus. Tetapi kalau Anda mau bertobat, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Maka aku akan memberikan kelepasan, sukacita, dan damai sejahtera. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hadanyalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Masih belum puas, mahas menyesatkan. Kenapa Anda lari dari tema? Temanya jaminan keselamatan. Karena ketidakmampuan Bang Oki menunjukkan bahwa di dalam Kristen ada keselamatan, tidak sanggup. Yang hanya ada keselamatan itu dalam Islam. Saya sudah tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi dalam Kristen nggak ada jaminan keselamatan. Hanya dogma, hanya doktrin yang Anda ikuti tanpa dalil yang mumpuni. Makanya banyak yang tersesat. Pendeta mana yang paling hebat? Hadapi saya, kalahkan saya. Nggak ada yang berani. Jago Ibrani, jago Yunani, jago dalil. Waktu saya, Nandar. Jangan panik, Nandar. Jangan panik. Waktu saya panik. Jangan panik. Aduh, belum. Sabar. Tarik nafas dulu dong. Nandar, oke. Oke deh. Diterima dulu. Jangan panik, Nandar. Aku bikin panik kok setelah ini. Gitu. Ya, Nandar ini kan selalu bawa data dari Meta AI. Saya gunakan juga Meta AI. Ali Imran ayat 69. Pengertiannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian orang Yahudi dan Nasrani ingin menghancurkan iman orang-orang Muslim. Mereka ingin kebenaran yang diterima oleh umat Islam. Allah memberikan umat Islam agar tidak terpengaruh oleh perbuatan mereka. Konteksnya, ini ya, ini. Bang Nandar, di mana ayat itu berkata? Di mana ayat itu berkata? Kalau pilihan tersesat itu adalah pilihan mereka sendiri. Itu. Gimana? Dan yang saya tanya dengan Bang Nandar tadi, ingat ya, An-Nahl 93 yang saya tanya tadi Bang Nandar, An-Nahl 93 yang saya tanya, Nandar tidak menjawab, malah dibilangnya Tertullianus yang menyesatkan. Di mana tertulis di dalam Al-Quran, Tertullianus, pendeta dari Afrika itu menyesatkan kalian. Di mana tertulis di dalam hadismu Tertullianus, pendeta dari Afrika itu menyesatkan kalian. Itu jelas-jelas di An-Nahl 93 Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Bang Nandar selalu bilang ini tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Bang Nandar bilang begitu karena Bang Nandar tidak mampu menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Nandar, tidak berubah, Nandar. Pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan yang Dia kehendaki? Dan kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Nandar. Siap-siap, tenang Nandar. Gitu. Jangan panik Nandar, biasa. Gitu. Biasa aja, saya tidak gigit ya Nandar ya. Itu. Nah jadi pertanyaan saya belum Nandar jawab, malah dijawabnya Tertullianus lah yang menyesatkan. Katanya, lah di mana tertulis di dalam ayat di dalam Al-Quranmu, kalau pendeta dari Afrika, Tertullianus, bapak-bapak gereja, itu menyesatkan kalian. Jelas-jelas di An-Nahl 93, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Dia menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki aja? Alasannya apa? Karena harus ada alasannya. Itu jelaskan melalui tafsir, melalui hadis, silahkan. Itu. Dan kenapa Allah memberikan petunjuk untuk yang Dia kehendaki aja? Kenapa?
Itu loh. Jadi nggak nyambung kalau Bang Nandar menjawab yang menyesatkan itu Tertullianus. Ketika saya minta datanya nanti gimana Tertullianus di dalam Al-Quran menyesatkan, gitu. Bapak-bapak gereja menyesatkan kalian, di mana? Itu ya. Tolong, silakan Bang Nandar gunakan waktu 5 menit itu untuk benar-benar mencari data. Karena saya tidak akan beralih ke pertanyaan yang lain. Ketika Bang Nandar tidak mampu untuk menjelaskan melalui Al-Quran dan hadis Bang Nandar. Itu. Jangan geleng-geleng kepala bilang. Coba kita gunakan akal dan logika kita. Saya bawa kita beranalogi, kita berlogika sebentar. Kalau memang pertanyaan saya tidak ada sangkut pautnya dengan konsep keselamatan. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi pelan-pelan. Seperti apa Oki Saputra ini mau dapat keselamatan. Sedangkan Oki Saputra ini sudah dikehendaki Allah untuk disesatkan. Masa tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan? Itu. Ayo kita gunakanlah logika kita. Kan saya bilang, kalau memang Nandar tidak mampu untuk menjelaskan, Nandar nggak usah panik, nggak usah malu. Nanti boleh DM saya tidak akan bertanya lagi. Itu. Saya tidak mampu untuk menjelaskan. Gitu aja, sadar, saya tidak akan bertanya lagi. Jangan kabur ke Tertullianus ya, tidak ada korelasinya. Itu. Pertanyaan saya jelas. Kenapa Allah menyesatkan yang dia kehendaki? Alasannya apa? Tujuannya apa? Kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki? Alasannya apa? Tujuannya apa? Itu jangan panik, Nandar jangan panik. Silakan minum dulu, tarik napas dulu Nandar. Saya ikutin gaya mainmu sekarang. Tarik napas dulu, minum dulu, ya kan? Biar tenang kamu menjawab pertanyaan saya. Kamu gak usah panik Nandar, santai aja, santai Nandar. Semangat ya Nandar ya, semangat menjawab. Gitu, semangat. Ya buat teman-teman bantu di tap-tap Nandarnya biar semangat memberikan penjelasannya. Baik. Memang benar kata Allah ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Baik. Bang Oki, sesuai dengan tema di awal kita membahas tentang konsep keselamatan. Karena ketidakmampuan Bang Oki menjawab atas pertanyaan yang saya sampaikan di mute dalam Lukas 13:24, Matius 5:20, lari kemana-mana. Saya yakin penonton yang menilai dan menyimak pasti tahu. Kita membahas tentang konsep keselamatan, larinya ke Quran surat An-Nahl 93 yang tidak ada korelasinya. Kalau Anda mau membahas ini, kita bahas temanya begini. Tuhannya Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan. Itu baru kita bahas ini. Akan secara spesifik saya tunjukkan data di dalam Alkitab bahwa Tuhan Kristen itu penyesat. Tapi kalau ini bahasanya bukan siapa yang menyesatkan, atau gini aja deh. Nanti besok atau kapan Anda mau, temanya Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan. Ini baru apple to apple. Ini saya tidak membahas itu. Karena kenapa? Karena pada malam hari ini bahasan kita adalah Kristen atau Islam yang ada jaminan keselamatan. Anda sadari atau tidak, saya nggak mau membahas itu lebih jauh karena tadi sudah saya jawab dengan berbagai macam ayat yang sangat jelas ayatnya menjawab pertanyaan saudara. Tetapi saudara, saya yakin dan saya percaya saudara hanya menghindar membahas jaminan keselamatan karena ternyata di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Coba kalau saya tanya kepada Anda mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen mabuk-mabukan ya masuk neraka. Kalau pendeta suka perpuluhan ya masuk neraka kata Anda. Kalau pendeta membenarkan film blue film ya masuk neraka. Sekarang saya tanya kepada Anda, yang ditebus oleh Yesus dosa asal atau dosa yang berjalan? Karena yang Anda katakan itu adalah dosa berjalan. Saya tanya kepada Anda sekarang. Teman-teman, kalau Bang Oki saya tawarkan kepada Anda, biar bahasan kita konsisten, komitmen, jangan lari kemana-mana. Kalau Anda mau membahas sesat menyesatkan, nanti kita bahas dalam tema khusus. Temanya adalah Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan.
Nah, baru itu apple to apple. Kalau Anda berani kita bahas itu, biar saya spesifik itu datanya. Akan saya tunjukkan data di dalam Talmud, akan saya tunjukkan data di dalam Torah, akan saya tunjukkan data di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Ini bahasan kita tentang jaminan keselamatan. Kenapa Anda lari kemana-mana? Bang, Anda ini dilihat oleh 300,6 orang ini. Berarti berapa? 306. Anda dilihat oleh 300,6 orang. Ya. Kalau Anda tidak sanggup menjawab, iman mereka tergoncang, brother. Kalau Anda mau membahas khusus tentang siapa yang menyesatkan, nanti kita bahas temanya tertentu. Tema itu maksud saya di lain waktu. Ini bahas jaminan keselamatan, mandek, berkutat saja di situ. Yang nggak ada, sebetulnya nggak ada urgensinya. 3.600. Ya, saya cuma ngetes aja teman-teman. Ya. Saya cuma ngetes aja, brother. Sampai diketik ini teman-teman nih. 3.700 penonton. 3,7K. Kadang kita itu pura-pura bodoh untuk menguji siapa yang percaya kita pintar. Cie.
Tuhan.